Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, hari Kamis, tanggal 5 September 2024. Transformasi mengikuti Yesus. Kutipan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Sobat Katolikana, membaca cuplikan dari bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 11 ini membangunkan kenangan pada saat pertama kali saya meninggalkan kampung halaman. Saya akan menjadi perantau di kota lain di usia yang masih remaja. Ketika itu, saya baru lulus sekolah menengah pertama atau SMP. Saya harus pergi ke kota lain untuk melanjutkan sekolah jenjang berikutnya. Menurut ukuran saya pada waktu itu, lokasi kota di mana saya akan menuntut ilmu cukup jauh dari kampung saya. Sarana transportasi darat yang masih belum sebaik zaman sekarang meramaikan imajinasi saya betapa jauhnya saya nanti akan pergi. Maka bisa dibayangkan bagaimana perasaan yang ada di dalam diri saya mau pergi ke tempat yang jauh dengan meninggalkan semua kesenangan dan kenyamanan masa kecil saya di kampung. Saya harus meninggalkan kehangatan pelukan kasih orang tua dan sukacita bersama saudara-saudara saya, serta teman-teman sepermainan masa kecil saya. Sobat Katolikana, oleh firman Tuhan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 11 ini, muncul rasa kagum dalam batin saya terhadap para murid Yesus. Dikatakan, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Simon, Yohanes, dan Yakobus anak Zebedeus telah sedemikian berani memutuskan untuk meninggalkan segala kelekatan yang ada pada diri mereka dan pergi mengikuti Yesus. Pada hari itu mereka tengah mendapatkan hasil menjala ikan dalam jumlah yang sangat besar. Namun dengan rela mereka tinggalkan semuanya. Bahkan bersama perahunya, ikan-ikan yang mereka tinggalkan tidak menjadi penghalang keputusan mereka untuk mengikuti Yesus. Sobat Katolikana, belajar dari para murid, seyogyanya saya harus berani lepas dari kelekatan dengan perkara duniawi untuk mengikuti Yesus. Dia memang harus saya imani sebagai jalan dan kebenaran hidup. Harus menjadi daya dorong saya berani bertransformasi seperti para murid. Dan tentunya memang tidak semudah membalikan tangan untuk meninggalkan zona nyaman yang selama ini sudah dan sedang saya nikmati. Maka inilah yang saya sadari, bahwa ayat di atas sedang meneropong niat saya untuk berani bertransformasi sikap, untuk lebih mengutamakan Tuhan Yesus dibanding dengan perkara-perkara duniawi, selayaknya dilakukan dengan penuh ketaatan. Transformasi ini juga akan terus berlangsung sepanjang hidup saya mengikuti Yesus. Seperti Simon, Yohanes, dan Yakobus yang bertransformasi dari nelayan penjala ikan menjadi rasul penjala manusia. Saya juga harus berani menjadi saluran berkat bagi sesama, selaras dengan ajaran dan perutusan yang saya terima melalui gereja. Pesan sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk membangun ketaatan yang radikal dan total dalam mengimani dan mengikuti Tuhan Yesus. Dia harus menjadi yang utama dan terutama. Jangan pernah menomorduakan Tuhan Yesus oleh nafsu kedagingan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu memanggil kami melalui perutusan Simon, Yakobus, dan Yohanes. Engkau memanggil mereka untuk menjadi rasul-rasul-Mu. Kami mohon, bimbing kami supaya ada ketaatan dalam melaksanakan tugas perutusan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.